Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer untuk melakukan presentasi sesuai dengan tugas dari dosen pengampu, yaitu materi mengenai OSI layer, mana kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil dari pencarian kami mengenai OSI layer itu sendiri. Dengan rekan saya juga ada Rina, lalu ada Naswa. Mungkin bisa dilanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, dan juga kegunaan dari OSI layer itu sendiri. Yang pertama di sini ada pengertian dari OSI layers. Awalnya pada tahun 1970, terdapat organisasi yang bernama International Organization for Standardization atau ISO yang berlokasi di Eropa telah mengembangkan sebuah model arsitektural jaringan yang diberi nama OSI Reference Model for Open Networking atau model jaringan terbuka OSI. Nah, OSI sendiri merupakan model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Dengan OSI layer, setiap user di seluruh penjuru dunia dapat melakukan komunikasi dengan cepat dan juga optimal. Yang selanjutnya ada tujuan dari OSI layers. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah agar model OSI menjadi rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga software dan produk yang mereka buat mempunyai sifat interpolate. Hal itu berarti pengguna tak harus melakukan upaya khusus dan mereka bisa melakukan kerjasama dengan sistem ataupun produk. Selanjutnya ada kegunaan dari OSI layer. Yang pertama adalah fisikal. Nah, fisikal ini gunanya untuk menentukan tegangan, kecepatan, besaran fisik, dan juga mengalirkan bit-bit antar device. Yang kedua ada data link, menyediakan akses ke media menggunakan MAC address dan melakukan error detection. Yang ketiga ada network, menyediakan logical addressing dan menentukan rute menuju tujuan. Yang keempat ada transport, yang gunanya menyediakan reliable atau unreliable delivery dan mengecek error connection sebelum transmisi data. Yang kelima ada session untuk memisahkan data dari berbagai aplikasi. Yang keenam ada presentation untuk menyajikan data dan menangani proses seperti enkripsi data. Dan yang terakhir di sini ada application yang gunanya untuk menyediakan user interface. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada jenis-jenis OSI layer. Seperti yang sudah disebutkan, OSI layer itu ada 7. Dari yang pertama, urutan pertama atau paling bawah itu ada physical layer, yaitu layer pertama adalah physical layer sesuai dengan namanya, yang artinya merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Nah, layer ini juga berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware atau alias perangkat luas jaringan secara fisik. Lalu yang kedua yaitu ada data link layer, di mana lapisan ini adalah lapisan kedua atau layer kedua yang penting juga. Lalu ada network layer sebagai layer ketiga yang fungsi utamanya yaitu untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Lalu ada layer yang keempat atau transport layer sesuai dengan namanya, merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar.
Lalu ada session layer sebagai layer kelima, yang dimana session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Lalu layer keenam ada presentation layer. Jadi layer kedua pada saat data mulai ditransfer dan bertindak sebagai layer keenam, ketika sebuah komputer menerima paket data disebut dengan nama presentation layer. Fungsi utamanya yaitu mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah application atau aplikasi itu. Lalu yang ketujuh ada application layer atau layer ke-7 atau layer terakhir atau layer paling atas ini merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Lalu ada fungsi dan kegunaan masing-masing dari OSI layer. Dari ketujuh OSI layer yang tadi di atas itu memiliki fungsi ataupun kegunaannya, di mana dari physical layer ini, yaitu untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan sinkronisasi bit, lalu arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengkabelan. Nah, pada level ini terjadi pendefinisian bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Nah, layer ini juga merupakan layer yang paling sederhana yang berkaitan dengan electrical atau optical koneksi antar pelatan tadi, yang merupakan physical layer yang korelasinya dengan hardware tadi. Lalu yang kedua ada data link layer, yang fungsinya untuk menentukan bagaimana bit-bit dapat dikelompokkan jadi format yang disebut sebagai frame. Pada level ini terjadi proses koreksi kesalahan pengalamatan perangkat keras atau flow control dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, router, dan switch pada layer 2 beroperasi. Yang ketiga yaitu ada network layer yang fungsinya untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet banking dengan menggunakan router dan switch pada layer 3. Tugas utamanya yaitu menyediakan fungsi routing sehingga paket data dapat dikirim keluar dari segmen network ke network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Keempat, layer keempat ini yaitu transport layer untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Layer ini juga menggunakan protokol seperti UDP, TCP, atau SPX, yaitu Sequence Packet Exchange. Untuk sisanya nanti ada pembahasannya mengenai protokol dari masing-masing layer. Session layer yaitu layer kelima yang fungsinya untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Level ini terjadi proses memulai dan mengakhiri hubungan antara pengirim dan penerima. Memastikan penerima siap menerima data, mengirim, memastikan semua data diterima dengan lengkap dan benar, dan mengakhiri hubungan. Keenam, ada presentation layer, yang dimana layer keenam ini untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada pada level ini pun adalah perangkat lunak redirector seperti layanan workstation dan juga network shell atau RDP, Remote Desktop Protocol. Ada juga yang ketujuh, yang paling atas, yaitu application layer sebagai antarmuka dengan aplikasi di mana fungsionalitas jaringan mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Contoh protokol yang berada dalam lapisan ketujuh ini adalah HTTP, Hypertext Transfer Protocol, lalu ada FTP, SMTP, dan NFS. Seperti itu. Untuk yang keempat akan dilanjutkan oleh rekan selanjutnya. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang protokol pada masing-masing OSI layer. Yang pertama dari application layer di lapisan ketujuh. Yang pertama ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Yang kedua ada FTP, File Transfer Protocol. Yang ketiga ada NFS, Network File System. Yang keempat ada DNS, Domain Name System.
Kemudian yang kelima ada POP3, Post Office Protocol. Yang keenam ada MIME, Multipurpose Internet Mail Extension. Yang ketujuh ada SMB, Several Message Block. Yang kedelapan ada NNTP, Network News Transfer Protocol. Yang terakhir ada DHCP, Dynamic Configuration Protocol. Kemudian di lapisan ke-6, presentation layer, ada yang pertama ada Telnet, Telecommunication Network. Yang kedua ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Dan yang terakhir ada SNMP, Simple Network Management Protocol. Kemudian di lapisan kelima, yaitu session layer, ada NetBIOS. Kemudian ada NetBUI, NetBIOS Extended User Interface. Kemudian ada ADSP, AppleTalk Data Stream Protocol. Yang keempat ada PAP, Printer Access Protocol. Kemudian yang terakhir ada SPDU, Session Protocol Data Unit. Di lapisan keempat, di transport layer, ada TCP, Transmission Control Protocol. Ini fungsinya menyediakan layanan penuh lapisan transport untuk aplikasi. Kemudian UDP, User Datagram Protocol, protokol connectionless dan process-to-process yang hanya menambahkan alamat port, checksum, error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Lapisan ketiga, yaitu network layer, ada yang pertama UDP, User Datagram Protocol, yang kedua ada IP, Internet Working Protocol, yang ketiga ada ARP, Address Resolution Protocol, yang keempat ada RARP, Reverse Address Resolution Protocol, yang kelima ada ICMP, Internet Control Message Protocol. Yang keenam ada IGMP, Internet Group Message Protocol. Kemudian yang data link layer, lapisan kedua, ada dua protokol, yaitu PPP, Point-to-Point Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Yang kedua ada SLIP, Serial Line Internet Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Kemudian lapisan terakhir, yaitu lapisan ke-1, physical layer, tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini, bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem, dan layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, untuk materi atau poin kelima dari OSI layer ini yaitu mengenai jenis atau bentuk atau header data yang ditambahkan dan digunakan pada setiap level OSI layer. Oke, jadi pada slide ditampilkan 4 layer pertama, yaitu physical layer, data link network, network layer, dan transport layer, di mana physical layer itu menjadikan bits, data link network itu frames, network layer itu packets, dan transport layer itu segments. Berdasarkan dari fungsi atau kegunaan masing-masing layer ini, yaitu untuk physical layer, mengapa menjadi bits? Karena jenis data yang ditambahkannya itu dia digunakan untuk menentukan tegangan, kecepatan, besaran fisik, dan mengalirkan bit-bit antar device. Makanya physical layer ini sangat sangat berkorelasinya dengan bits untuk jenisnya. Lalu yang layer kedua yaitu frames, karena layer ini digunakan untuk menyediakan akses ke media menggunakan MAC address atau media access control dan melakukan error detection. Lalu ada network layer packet. Network layer menuju packets karena layer ini digunakan untuk menyediakan logical addressing dan menentukan rute menuju tujuan. Lalu yang keempat ada transport layer, menjadikan dia jenisnya yaitu segments. Karena layer ini digunakan untuk menyediakan reliable atau unreliable delivery dan mengecek error connection sebelum transmisi data.
Lalu layer sisanya yaitu session layer, presentation layer, application layer, yaitu jenisnya menggunakan data. Mengapa? Karena layer ini digunakan untuk memisahkan data dari berbagai aplikasi untuk session layer. Yang presentation layer itu digunakan untuk menyajikan data dan menangani proses seperti enkripsi data atau encryption. Lalu yang ketujuh yaitu application layer, karena layer ini digunakan untuk menyediakan user interface. Perubahan atau penambahan data diperlukan agar setiap layer dapat agar agar setiap player pada OSI dapat melakukan tugasnya sesuai dengan fungsinya masing-masing agar urutan dari konsep OSI ini sesuai dengan layernya. Jadi itu alasan kenapa data tersebut atau jenis tersebut harus ditambahkan pada masing-masing OSI layer. Seperti itu. Untuk selanjutnya, silakan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, untuk yang keenam yaitu simulasi pengiriman suatu paket data dengan menggunakan OSI layer. Pada tiap-tiap layer atau lapisan, data yang dikirim maka dibungkus oleh suatu protokol atau aturan. Nah, proses pengiriman ini juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada encapsulation yaitu pada sisi pengirim, dan decapsulation pada sisi penerima. Kemudian untuk proses encapsulation ini hanya terjadi pada perangkat atau komputer si pengirim. Kemudian tiap-tiap layer atau lapisan dari OSI layer akan berkomunikasi dengan layer yang sama pada komputer penerima. Kemudian proses dimulai dari layer aplikasi, di mana informasi yang diinputkan oleh user dikonversi menjadi data yang akan ditransmisikan melalui network atau jaringan. Kemudian setelah itu data diformat pada layer presentasi. Setelah diformat pada session layer, maka tahap selanjutnya adalah pengelompokan pada session layer itu. Maka tahap berikutnya adalah dimulainya proses transfer data. Sebelum proses transfer dilakukan, session layer menandai masing-masing sesi atau proses transfer agar tidak membingungkan satu sama lain. Session layer bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan komunikasi antar sumber dan tujuan dengan mengatur dialog antara keduanya. Yang keenam, ada pemecahan data pada transport layer. Setelah data diformat dan dikelompokkan sehingga tidak akan tercampur dengan data aplikasi lainnya, transport layer akan memecah data tersebut menjadi bagian-bagian yang disebut segmen. Kemudian pada layer network, segmen diubah menjadi paket. Tiap-tiap segmen yang dibentuk pada transport layer tadi diubah lagi menjadi paket. Paket ini berisi segmen serta alamat penerima dan pengirim. Kemudian yang paket diubah menjadi frame pada data link layer. Frame ini berisikan paket dan alamat fisik atau MAC address pengirim dan penerima. Pengirim melalui media transmisi kabel atau sinyal wireless agar bisa terkirim melalui media seperti kabel atau sinyal wireless. Data yang berbentuk frame tadi diubah lagi menjadi bit atau byte. Bit atau byte dikirim melalui media fisik berupa kode atau sinyal elektrik berupa dua buah keadaan, yaitu 0 dan 1. 0 menandakan kondisi tidak ada aliran atau sinyal listrik, sedangkan 1 menandakan adanya aliran atau sinyal listrik. Proses perubahan data yang berbentuk frame menjadi bit masih terjadi pada layer 2 dari OSI layer, sedangkan tugas layer 1 adalah untuk mengirim dan menerima bit. Proses kirim dan terima bit biasanya terjadi pada NIC atau Network Interface Card dari perangkat komputer dan perangkat jaringan. Setelah proses pengiriman data pada komputer pengirim selesai, data tersebut masih belum bisa dimanfaatkan, karena pada komputer penerima juga masih ada proses penerimaan. Inilah proses yang terjadi pada komputer penerima. Selanjutnya, proses decapsulation, di mana decapsulation terjadi hanya pada sisi komputer tujuan yang menerima data tersebut. Kebalikan dari proses encapsulation, proses decapsulation dimulai dari layer 1, dari OSI layer sampai ke layer terakhir, layer aplikasi, yang merupakan interface dari aplikasi yang digunakan oleh user.
Proses pada physical layer komputer penerima melalui NIC, komputer penerima menerima sebuah data dalam bentuk bit atau byte. Network card yang termasuk bagian dari layer 1 kemudian memprosesnya. Kemudian bit dan byte itu lalu diubah menjadi frame pada layer kedua. Frame tersebut segera dicek apakah alamat fisik atau MAC address tujuan yang tertera di dalam frame tersebut sudah sesuai dengan alamat MAC address dari komputer tersebut. Kemudian pada network layer, alamat yang tertera pada paket tersebut akan dicek oleh sistem apakah sudah sesuai atau belum. Proses pada transport layer, segmen diproses sesuai dengan protokol yang dipakai. Segmen-segmen yang diterima lalu disatukan kembali sesuai dengan urutannya sehingga menjadi sebuah informasi data yang utuh seperti pada awal proses encapsulation. Kemudian layer 5 dari OSI layer yaitu session layer kemudian bertugas mengatur sesi selama proses transfer terjadi sehingga tidak terjadi tumpah tindih dan kesalahan. Pada presentation layer, data yang ada kemudian dicek formatnya oleh bagian yang terkait dengan presentation layer pada OSI layer. Sampai pada layer aplikasi, setelah itu proses yang terakhir adalah layer aplikasi, menyediakan data tersebut kepada aplikasi yang pas dan tepat untuk memproses data tersebut agar bisa sampai atau diterima oleh pengguna atau user. Baik, untuk pembagian tugasnya sendiri itu terdapat di slide di mana ada Nashwa Raihana, yaitu mengerjakan materi bagian 4 dan 6. Ada Rina Dwi Hoirunisa mengerjakan materi bagian 1 dan 2. Lalu ada saya sendiri, Tisya Maesa, mengerjakan materi bagian 3 dan 5. Jadi, begitulah hasil kerja kami mengenai materi OSI layer. Mohon maaf atas kekurangan ataupun banyak salah kata dari kelompok 3 mengenai OSI layer ini. Terima kasih atas perhatiannya kepada dosen pengampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.